Klinik Athena milik Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik. Ini adalah video CCTV yang merekam dugaan rekayasa pencurian di klinik kecantikan Dr. Richard Lee dan kemudian disebarkan oleh Dr. Richard Lee di media sosial. Awalnya polisi menduga benar terjadi perampokan di klinik Athena. Namun setelah datang ke TKP, memeriksa CCTV dan bertanya kepada manajemen, pihak klinik bilang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah diselidiki, aksi perampokan klinik Athena Padang adalah rekayasa. Resah akan video kemalingan, masyarakat melapor polisi. Benar, kami sudah melakukan pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya jam 10, tetapi dari pihak Athena belum menghadiri. Jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang. Insya Allah hari ini akan kami kirimkan surat kembali, bisa jadi nanti pemanggilannya mungkin hari Jumat atau hari Sabtu. Aksi perampokan yang sempat viral di media sosial ternyata dilakukan office boy pihak klinik. Hal ini diakui office boy bernama Candy setelah polisi melakukan pemeriksaan. Candy bilang ia diminta Dr. F untuk berpura-pura sebagai pencuri dengan tujuan membuat konten. Kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Dia menyatakan bahwa itu adalah settingan yang disuruh oleh seorang dokter inisial F. Sebelumnya dalam video yang tersebar di media sosial, Richard Lee mengakui kliniknya kecurian padahal klinik belum operasi. Richard menjanjikan akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi yang mengetahui identitas perampok. Mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu. Karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional. Lalu dia ngambil tas, dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang. Berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya. Bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku. Dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Polresta Padang akan kembali memanggil pihak manajemen klinik Athena milik Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik. Siapa saja yang dipanggil, apakah termasuk Dr. Richard Lee? Kita tanyakan ke Kompol Dedi Adriansyah Putra, Kasat Reskrim Polresta Padang. Selamat petang Pak Kasat. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasat, jadi siapa saja yang akan dipanggil ini dari klinik Athena? Apakah Richard Lee juga termasuk akan dipanggil? Iya betul sekali. Sebenarnya kemarin sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan terhadap saudara Kenji, kemudian saudara Dr. Pipi. Tapi kemarin sore kami mendapatkan konfirmasi dari pihak Athena bahwa kedua orang tersebut belum bisa untuk menghadiri dan minta di reschedule ulang untuk jadwal pemeriksaan. Kapan jadi dari manajemen Athena ini akan ikut dalam pemeriksaan? Hari apa? Kami sudah siapkan untuk pemanggilan kembali untuk pihak Athena. Dalam waktu dekat kami akan lakukan pemeriksaan. Kalau Dr. Richard Lee bagaimana? Dr. Richard juga, kita akan juga lakukan pemeriksaan, tapi tentu kita lakukan pemeriksaan dari bawah ya, dari pihak Athena dulu, dari terduga pelaku yang kemarin sempat kita amankan, kemudian si Dr. Pipi, kemudian GM, kemudian berkembang nanti mungkin sampai ke Dr. Richard Lee kita mintakan juga keterangan. Oke, Pak Kasat, Anda menyampaikan ada dugaan rekayasa soal kasus pencurian ini. Di mana indikasi ada, oh ini direkayasa?
Bukti-bukti apa yang menguatkan itu direkayasa? Yaitu pernyataan sendiri dari terduga pelaku pada saat kita amankan. Pada saat malam itu juga kita amankan, kita interogasi di Polresta Padang. Nah, saudara Kendi ini yang terduga pelaku yang menyampaikan bahwa saya pada saat melakukan itu atas perintah dari saudara Dr. Pipi. Ini Itu kan statementnya dari terus gimana? saudara Kendi sendiri. Atas dasar perintah dari Dr. Vivi, dalam Iya. kasus ini apakah ditemukan unsur pidana? Untuk perbuatan pencuriannya sendiri, karena dari pelapor pada saat itu tidak mempermasalahkan, pelapor korban, bukan pelapor ya, karena pada saat itu memang belum ada laporan. Korban dalam hal ini Athena tidak mempermasalahkan, kemudian hasil penyelidikan kami juga di lapangan terhadap terduga pelaku yang sempat kami amankan, yang terekam CCTV, kami cocokkan dengan rekaman CCTV, dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa yang terekam itu adalah dirinya, dan dia menyatakan bahwa itu tidak terjadi, itu sebenarnya tidak ada pencurian, tapi memang disuruh. Jadi kami anggap perbuatan peristiwa pidananya tidak ada. Makanya perkara pencuriannya kami hentikan. Pak Kasat, ini kan baru klaim satu pihak atau hasil pemeriksaan dari terduga pelaku, belum diklarifikasi, dikonfrontasi dengan pihak manajemen Athena. Karena Dr. Richard Lee juga merasa ini ada kehilangan. Jadi itu bagaimana langsung bisa menyimpulkan ini rekayasa, Pak Kasat? Kami tidak menyimpulkan ya, tapi intinya pada saat pemeriksaan kami sampaikan kepada publik, itu hasil pemeriksaan dari saudara Kenji. Makanya pada saat itu kami minta juga klarifikasi dari pihak Athena, dari GM, dari saudara Pipinya sendiri, tapi pada saat itu tidak mau dimintakan keterangan, hanya menyampaikan secara lisan bahwasannya peristiwa pencurian itu sudah selesai dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi penyampaian hanya seperti itu pada saat itu. Kami membuka kalau memang betul terjadi pencurian, ya silakan biar kami mintakan keterangan, silakan jelaskan kepada kami pada saat pemeriksaan, biar semuanya terang benderang. Oke, kalau tadi soal peran dari Dr. F, ini bagaimana kalau misalkan kasus ini kan dilanjutkan secara kekeluargaan, tapi tampaknya masih dilanjutkan soal pemeriksaan. Jadi ini untuk pendalaman peran Dr. F ini bagaimana, Pak Kasat? Yang kita proses saat ini adalah bukan perkara pencuriannya, tapi yang dilaporkan terkait pemberitaan atau media video konten hoax-nya dari saudara Dr. R yang dilaporkan oleh masyarakat pada hari Selasa tanggal 2 ya. Selasa tanggal 2 kemarin sudah kita terima laporan. Jadi yang kita proses laporannya ya terkait ITE-nya. Baik, jadi saat ini proses laporan mengarah kepada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Iya, dugaan ITE. Ini ancamannya bagaimana, Pak Kasat, ketika ada influencer, imbauan tentu terutama bagi influencer yang akan membuat konten. Ini kan sekarang banyak konten prank, konten settingan, itu bagaimana, Pak Kasat? Ya, untuk dugaan saat ini kan masih kita dalami ya, karena kita masih sangat belum saksi-saksi, masih sementara belum kita periksa secara intensif, tapi dugaannya ke arah pasal di Undang-Undang ITE, kemungkinan ya dugaan yang akan kita ini pasal 54, huruf A, ya, ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar, maksimal 1 miliar. Oke, Pak Kasat, terima kasih telah menyampaikan bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus dugaan rekayasa pencurian di klinik Dr. Richard Lee di Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Kompol Dedi Adrian Syahputra, Kasat Reskrim Polresta Padang telah bergabung.